Pemirsa, ya, dialog kesehatan bersama Rumah Sakit Samarinda Medica Citra dengan topik alergi bersama narasumber kami, Dr. Rajiman MKes SPTH TKL, ya, beliau adalah spesialis THT dari Rumah Sakit SMC Samarinda. Apa dok yang dimaksud dengan alergi dan apa saja jenis alergi dok? Itu adalah suatu fenomena hipersensitivitas yang dimediasi oleh imunoglobulin E. Bahasa gampangnya adalah reaksi sensitif yang berlebihan atas rangsangan dari antigen atau benda asing dari luar yang masuk dalam tubuh kita, ditanggapi oleh antibodi kita berupa imunoglobulin E itu secara berlebihan, sehingga gejalanya tergantung dari lokasi ataupun cara masuk. Ada yang lewat inhalan, berarti yang dihirup. Ada yang ingestan, berarti yang dimakan. Ada yang kontaktan, yang nempel. Karena itu kalau barang itu nempel di tangan, kalau akibat iritasi dikenal sebagai DKI, tapi bukan DKI Jakarta ya, tapi ini DKI-nya adalah dermatitis kontak iritan. Jadi iritasi itu yang kontak di dalam kulit malah menimbulkan gejala-gejala. Bedanya nanti dengan DKA, yaitu dermatitis kontak alergika. Jadi gara-gara misalnya menggunakan jam tangan dari kulit, alergi kulit, maka dia akan gatal di situ. Iya. Kemudian kalau yang dari hirup tadi, biasanya ke THT, kalau yang dua tadi itu biasanya ke teman-teman spesialis kulit, dan kalau yang inhalan ini maupun ingestan biasanya ke THT. Karena apa? Debu masuk, kemudian menimbulkan reaksi berlebihan tadi, bisa bersin, mampet, ingus, kemudian matanya gatal dan seterusnya. Bisa juga kalau lewat makanan. Reaksinya macam-macam, tapi kalau nanti sampai perut ya biasanya jadi diare, ya intoleransi dan seterusnya. Tapi kalau fokus yang pernah kita bicarakan di dalam dunia ilmiah itu, ciri dari alergi itu ada 3 yang dikenal sebagai trias alergika. Kalau politik namanya kan trias politika itu, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Nah, kalau di kita bukan itu. Mampet, bersin, kemudian yang ketiga ingus. Iya. Jadi bukan trias politika tapi trias alergika. Apa itu? Bersin, mampet, ingus. Jika ada tanda-tanda gejala ini, maka asumsi yang paling mudah kita lihat ini adalah kemungkinan alergi. Berbicara masalah alergi, kalau saya ini kan kalau dingin AC ini kadang-kadang mampet hidung, terus kalau malam tidur itu jelang malam itu juga mampet hidung, dan juga bangun pagi hari juga mampet hidung. Apakah itu juga alergi dok? Banyak orang bicara, dokter saya alergi udara dingin. Sebenarnya udara dingin bukan penyebab alergi, jadi dia itu pemicu memudahkan ya. Jadi alergi itu penyebabnya adalah 2. 1, bawaan lahir, berarti sifatnya genetis, diturunkan dari kedua orang tuanya pada kromosom nomor 6. Alelnya bisa PI dan seterusnya ya. Dari ayah, dari bunda, jadilah ke anak. Jika dari ayah maupun bundanya punya bakat alergi, yang diturunkan adalah bakatnya ke si anak. Jika bakat alergi tadi ketemu dengan faktor risiko, maka manifestasinya adalah alergi. Apa itu faktor risiko? Baru ini nanti kita buka. 1, yang inhalan. Yang inhalan itu bisa debu, bisa asap. Nah, di AC itu banyak orang kalau AC sering bersin-bersin. Ternyata tidak hanya AC karena dinginnya, tapi di AC itu suhu tertentu. Kemudian kalau nanti dimatikan akan hangat, maka akan tumbuh alga. Kemudian didinginkan lagi,
Dan kalau AC itu tidak sering dibersihkan, maka tungau debu atau dust mite maupun partikel-partikel yang lain ini nanti akan terbang masuk ke hidung orang. Kalau seseorang tidak punya bakat alergi, aman. Begitu dia punya bakat alergi, nah muncul tuh mampet, bersin, hacis, bersin. Nah ini yang dikenal sebagai kontaknya antara faktor risiko dengan bakat tadi. Ada yang punya bakat tapi tidak ketemu faktor risiko, maka tidak akan muncul gejala. Karena itu sesuai dengan Pameo di dalam para ahli menyampaikan di alergi itu bahwa obat utama dari alergi itu adalah avoidance therapy. Terapi menjauhi sebab atau faktor risiko. Mesti ada pertanyaan lagi, dok, bagaimana tahu alergi atau tidak alergi? Iya. Nah, sebaiknya dites alergi. Tes alergi itu ada dua, ada tes in vitro dan in vivo. Kalau in vivo itu kan bisa kita pakai tes uji jungkit itu ya. Dulu saya ngerjakan ini, tapi semenjak izin penggunaan regen ini terbatas, sulit mencari, kita tidak menggunakan itu karena kesulitan untuk mencari regennya ya. Tapi prinsipnya kita ada regen yang akan bisa memantau alergi apa saja nanti, misalnya alergi dari inhalan, misalnya alergi serbuk sari, alergi rumput, serbuk rumput, kemudian alergi kulit binatang seperti ayam, kucing, anjing, kemudian tungau debu, itu nanti akan terdeteksi. Kira-kira ada 18 itu. Nah, kemudian nanti ditusukkan ke kulit. Jentolnya seberapa besar? Kalau dia nanti melebihi dari buffer kontrol, maka dia alergi. Nanti kuat dan tidaknya ketahuan situ. Itu dari jenis yang inhalan. Yang kedua, ingestan, yang dimakan tuh. Ada lagi, kalau yang cungkit itu biasanya ada sekitar 20-an ya. Tadi 12 dengan 12 sekitar 34 biasanya yang kita kerjakan dulu itu. Nanti ada alergi tepung, alergi kedelai, alergi putih telur, udang, dan seterusnya. Nanti akan ketahuan. Nah, sebagaimana kita tadi sampaikan bahwa terapi alergi paling bagus adalah avoidance terapi, maka sepanjang kita sudah tahu kalau alerginya itu ya tidak usah kontak, nggak perlu obat, Menjauhi, dok. iya. Paling enak itu kalau alerginya alergi makanan, sepanjang tidak makan makanan tertentu aman. Paling repot kalau alerginya yang inhalan, debu. Iya. Bagaimana kita bisa menyuruh debu pergi dari kita? Paling modifikasinya kita pakai masker. Terus yang kedua, lifestyle. Jadi ini kita kalau pengobatan alergi ya. Jadi sebelum kita ke pengobatan alergi tadi, ke pengenalan alergi dulu nih kan. Pak dokter, saya alergi enggak? Oh, tes dulu. Oh, tes. Pertama ya pasti kan anamnesis gejala klinis ya. Kemudian tes alergi, ada in vitro, ada in vivo. Kemudian in vitro tadi nanti misalnya kita ambil darah, kita kirim ke laboratorium, nanti akan ketemu tuh alergi yang inhalan maupun yang ingestan. Kemudian akan dicek dulu IgE total, IgE spesifik. Kalau IgE totalnya itu tinggi itu sulit. Karena cetakannya sudah, waduh, ini alergi nih. Maka yang paling bijaksana adalah mengetahui alergennya atau faktor risikonya apa saja, didata kemudian dijawab. Tadi kan cara tesnya nih, dok. Ini pengobatan apa saja yang dapat dilakukan untuk pasien yang terdiagnosis alergi tadi? Apakah alerginya bisa diobati dan hilang atau seperti apa, dok? Kita harus memindai dulu. Kalau di THT itu ada yang namanya allergic rhinitis. Allergic rhinitis itu nanti dibagi menjadi dua. Jika bersin kurang dari 4 hari dalam 1 minggu, dikenal sebagai intermittent.
Kalau lebih dari 4 hari dalam 1 minggu dikenal sebagai persisten atau menetap. Dulu pembagiannya adalah seasonal dan perennial. Sekarang diganti menjadi intermittent dan persisten. Karena nah, kemudian kita bagi lagi ringan dan berat. Mild, moderate, severe. Moderate, severe. Jadi gitu. Jika dia itu gejalanya ringan, maka obatnya tertentu. Jadi sehingga nanti kita akan bisa tahu ya formasinya ya. Ada yang ringan intermittent, ada yang ringan persisten. Ada yang intermittent berat, ada yang persisten berat. Nah ini kelompok yang paling sulit nih, sudah persisten berat. Ini paling sulit. Maka untuk ini perlu dilakukan imunoterapi untuk yang terakhir ini ya. Saya kira obat saja nggak cukup. Dulu kita pernah mengerjakan juga imunoterapi, tapi karena keterbatasan dari regen itu kita tidak mengerjakan ya. Mudah-mudahan nanti kemudahan untuk mendatangkan regen ini gampang sehingga kita bisa berkiprah lagi lebih lanjut. Nah, setelah kita memindai tadi itu antara yang intermittent dan yang persisten, kita nanti bisa menyesuaikan nih. Nanti akan disampaikan oleh dokter konsultannya itu, oh Pak ini sampean intermittent ringan, jadi Bapak cukup olahraga. Penyebabnya ternyata ini, jauh ini aja Pak, Bapak tidak butuh obat. Pak ternyata ini inhalan Pak, jadi Bapak harus modify stylenya yang perlu dibenerin. Apa saja misalnya? Ternyata misalnya Bapak alergi dengan unggas, dengan bulu unggas. Para penggemar burung itu harus berpikir juga, jangan-jangan nanti perlu modifikasi untuk hidungnya supaya tidak terpapar itu. Nah, kan dengan demikian kita akan paham. Karena teorinya adalah avoidance therapy, tapi sepanjang itu tidak bisa karena kesulitan tertentu, kita nanti pakai obat anti alergi. Obat anti alergi itu banyak, mulai dari yang ringan sampai yang terbaru sekarang dengan spray, nasal spray ya. Iya, ketika menggunakan obat anti alergi itu dok, apakah seseorang itu benar-benar nanti akan hilang alerginya, atau itu akan kembali lagi, muncul lagi alerginya itu seperti itu dok? Ya, jadi alergi itu tidak bisa disembuhkan, tapi bisanya dikendalikan. Dikendalikan dengan apa? Sepanjang manusia itu tidak kontak dengan alergen, maka dia nanti akan tidak butuh obat. Tetapi apabila tidak bisa menghindari alergen, maka membutuhkan obat. Nah, obat-obatan itu dipakai jika ada keluhan. Biasanya diberikan selama 14 hari, kemudian diturunkan. Jika nanti ada gejala lagi, pakai lagi. Mengenai alergi ya dok, ini apakah dapat menyebabkan komplikasi dok? Alergi, terutama untuk alergi hidung ya, rinitis alergi itu komplikasinya ada 2. Biasanya ke arah polip atau ke arah sinus ya. Jadi pada saat inflamasi atau peradangan karena alergi itu menyumbat saluran dari sinus yang ada di wajah kita yang dikenal sebagai paranasal, adanya di sinus maksilaris atau pipi kanan kiri, ethmoidalis atau sinus yang ada di samping mata, kemudian sinus frontalis atau sinus yang ada di atas mata. Di front itu depan. Jadi kalau dulu waktu perjuangan kemerdekaan tuh Kanda berjuang di front terdepan itu, pada adindanya dengan kalimat-kalimat syahdu seperti itu menunjukkan front berarti perang di garis depan. Kalau untuk sinus manusia front itu artinya depan. Bahasa Inggrisnya batuk mas, tidak. Jadi sinusnya itu ada di situ ya, di bagian depan. Nah, jika saluran-saluran sinus itu karena peradangan akhirnya menyempit dan mampet, maka akan terjadi sinusitis. Nah, jadi sinusitis itu awalnya adalah
tertutupnya saluran sinus akibat pembengkakan akibat dari alergi. Karena itu sinusitis yang terjadi di sini bisa jadi karena keterlambatan pengobatan pada alergi. Karena itu alergi tidak boleh dipandang sepele karena akan memicu terjadinya sinusitis. Terus yang kedua, nanti akan muncul fenomena saluran yang tertutup akan memicu terjadinya tekanan negatif yang meningkat itu seperti hukum Bernoulli nanti akan menarik jaringan sekitarnya menjadi sembab bengkak, maka akan muncul polipoid itu nanti akan berkembang menjadi polip. Sehingga kalau polipnya itu asalnya dari alergi, dioperasi sering kambuh. Kalau pengobatan alerginya tidak dijalani dengan bagus. Karena itu kalau ada orang kena alergi, sebaiknya dikontrol betul supaya nanti tidak muncul gejala atau komplikasinya berupa polip dan sinusitis rata-rata itu ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah ditangani, paling bagus lagi adalah tetap kenali penyebabnya apa. Karena yang paling baik adalah avoidance therapy, jauhi penyebabnya. Karena itu perlu tes alergi. Artinya kita yang merasa alergi ya, yang paling tepat adalah menjauhi penyebab alergi tadi, dok ya. Ya. Nah, kalau ya seorang alergi ini kapan orang itu perlu periksa lebih lanjut ke dokter? Biasanya orang itu secara selektif datang ke dokter kalau tidak nyaman ya. Iya. Kalau nyaman nggak akan datang. Betul. Nah itu. Ya, ketidaknyamanannya itu nanti akan disambut dengan pemeriksaan fisik misalnya. Hidung biasanya ada ingusnya. Yang kedua, kongka atau daging yang ada di dalam hidung itu biasanya membesar atau idem. Kemudian kalau lama justru dia berubah dari merah menjadi biru. Birunya ini menunjukkan kronisitas karena sumbatan pembuluh darah balik atau vena yang ada dalam hidung. Cilakannya lagi, lama-lama akan merangsang saraf medianus sehingga nanti akan mengeluarkan cairan terus, walaupun nanti itu sudah membaik ya secara fisik, hidungnya sudah longgar, kemudian ingusnya sudah nggak ada, tapi rasa mampetnya itu selalu ada karena memori ya. Jadi pernik-pernik di dalam pengobatan alergi itu banyak banget. Jadi yang penting adalah satu, anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik. Jika memungkinkan nanti dilakukan tes alergi. Seandainya toh tes alergi tidak ada, kita bisa saja nanti salah satunya itu dengan mengambil swab seperti zaman COVID itu, swab kemudian ditaruh di deglas, nanti kita minta bantu dari teman patologi klinik itu untuk melihat eosinofilnya ada enggak. Ada salah satu penelitian bahwa eosinofil yang muncul di situ itu merupakan salah satu penanda dari alergi. Jadi kita bisa memberikan pengobatan alergi. Prinsip pengobatan alergi adalah pemberian antihistamin dulu, kemudian dekongestan. Jika dia dalam 14 hari bagus, ya sudah selesai. Datang lagi, debatnya itu lagi. Sambil mencari tahu alergennya apa dok ya. Nah, tes dulu gitu. Nah, dengan tes alergi kita akan bisa memberikan rekomendasi, Mas, olahraganya jangan yang jangan yang pakai udara bebas, karena ternyata ada alergi udara, banyak debu, asap. Apa dok? Dilarikan ke olahraga yang tidak outdoors tapi indoors. Mungkin ke kolam renang, olahraganya jalan tapi debunya kurang renang. Kan macam-macam. Ada cerita tentang Johnny Weissmuller, mungkin kalau kita kenal zaman dulu ada film Tarzan itu, bintangnya adalah Johnny Weissmuller, seorang penderita asma. Karena ada Pomeo mengatakan bahwa one airway one disease, satu saluran itu satu penyakit. Kalau 70% orang asma itu larinya ke alergi hidung.
Jadi orang asma yang tidak diobati dengan baik 70% pasti dia alergi hidung. Tetapi hanya 30% dari kasus alergi hidung itu lari ke asma. Nah, Johnny Weissmuller itu olahraganya renang, akhirnya badannya akhirnya jadi bintang film Tarzan. Dan pengobatan yang bagus adalah dengan imunoterapi. Imunoterapi. Ada. Kemudian yang ketiga, imunoterapi yang baru itu dengan slit. Nah, ini sublingual imunoterapi ada. Cuma kita belum ada di sini. Kalau ada nanti kita sampaikan. Tidak ada di sini di Samarinda atau Belum ada di Samarinda. di Indonesia sudah ada sebenarnya dok ya? Harus datang dari Singapura. Oh, harus datang dari Singapura. Ya, teorinya kita paham, tapi kita itu tidak applicable ya karena nggak ada di sini. Nah, mudah-mudahan nanti di kedepannya nanti fasilitas-fasilitas itu tersedia. Dulu pernah ada ya kita PT Lapi ada regen yang bagus bisa kita kerjakan. Kemudian dulu kita pernah menggunakan regen dari Unair Surabaya, tapi karena keterbatasan lain dan hal untuk perizinan ini hanya untuk kalangan tertentu sehingga kita tidak bisa mengerjakan. Nah, inilah kenapa kendala kita untuk tes alergi itu, sehingga kita minta bantu ke laboratorium dengan cara in vitro. Tapi mahal kalau in vitro. Tapi kembali lagi nanti ke masing-masing individu apa yang bisa kita kerjakan. Nah, yang penting kalau kita nanti sudah tahu faktor risikonya apa, kemudian kiat-kiat apa yang bisa kita kerjakan banyak. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Imunoterapi tadi dok ya. Ini butuh prosesnya berapa lama dok? Kalau imunoterapi itu nanti kan kita ketemu alerginya apa tuh? Iya. Nah, nanti kita akan suntikkan dulu di tubuh seseorang yang pernah saya kerjakan ya, biasanya pakai 0,1 dulu. Kemudian itu per 2 minggu. Setelah sekian bulan kita ketemunya per 1 bulan. Setelah sekian bulan kita ketemunya nanti per 2 bulan dan seterusnya. Kira-kira pengerjaan sekitar 2 tahun. Biasanya terkontrol Pak dengan ini imunoterapi ini. Bakal kambuh lagi bisa tetap ya? kambuh, tapi terkontrol. Selama imunoterapi sukses, itu sama saja dengan apa yang namanya ya, terkendali. Nah, sama orang kena asma itu dikasih obat terkendali, tidak perlu obat asma. Begitu kambuh ya kasih obat asma lagi. Ya, nah, setelah itu sembuh, kambuh. Iya, pengertian sembuh manusia itu kan sudah nggak kena serangan lagi ya. Ini masih bisa kena serangan, makanya kita bilang terkontrol. Ya. Selama terkontrol tidak minum obat. Paling bagus kalau terkontrolnya jangka panjang. Nah, ini idealnya. Nah, bagaimana mengidealkan itu ada 2 hal. Satu yang pengobatan non farmakoterapi seperti lifestyle. Kemudian yang kedua yang farmakoterapi. Saya juga mengingatkan kepada ibu-ibu yang punya anak kecil itu, satu, nggak usah pakai ambal, karena ambal itu tempat yang paling bagus untuk debu terperangkap disempet itu. Karena itu lifestyle yang dirubah adalah ambal diganti, tempat duduk itu jangan yang dari kain, dari vinil, membersihkannya bagus. Yang kedua, jendela itu nggak usah dikasih gorden yang mahal-mahal. Semakin gordennya mahal, semakin tebal, semakin lama dicuci. Tapi kalau gordennya tipis, ringan, dicuci gampang sehingga debunya lebih sedikit. Itu salah satu dari modifikasi non farmakoterapi ya. Yang ketiga, saya juga tidak menganjurkan ibu-ibu nyapu, nggak usah disapu Bu. Kenapa? Sekarang langsung dipel aja langsung. Coba sekarang kita lihat di mall maupun rumah sakit, kita jarang melihat orang nyapu zaman dulu. Iya. Karena apa? Dari sapuan itu akan membuat goncangan debu bertebaran. Sehingga kalau pakai mop dan cair, sehingga itu debunya terperangkap sehingga mengurangi risiko paparan debu. Saya kira begitu. Iya. Yang ketiga, dengan menggunakan HEPA filter, maka debu-debu nanti akan tersaring. Dan ternyata lifestyle yang ini untuk beberapa kalangan sangat membantu ya, tidak perlu obat akhirnya. Karena ada alerginya, alergi udara kan gitu. Yang penting lingkungan minornya dikendalikan. Gaya hidup
apa yang paling mempengaruhi seseorang itu bisa terkena alergi atau bisa kumat lagi alerginya, dok? Salah satunya itu kan paparan ya, Iya. paparan udara, gaya hidup. Kemudian yang kedua, mohon maaf, bagi yang sering kena paparan debu dan asap, maka daerah nongki di kafe-kafe yang banyak asap itu juga akan bisa memicu. Nggak sadar mereka itu, Dok, kenapa saya sering kenapa sering kena asap loh? Iya, jauh asap. Tapi gimana lagi? Mereka korelasinya begitu. Sekarang kan anak muda banyaknya kan ke kafe. Di kafe banyak asap bertebaran. Paling bagus kalau ada, seandainya di situ juga dipasang HEPA filter bagus ya, sehingga nanti debu-debu itu nanti bisa terserap dengan bagus sehingga tidak mengganggu penderita alergi. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini ada bagusnya teori histori ini. Jadi pada orang-orang yang penderita alergi lebih bagus dikasih kuman yang sudah sudah dilemahkan. Dikasih kuman Ya sudah dilemahkan. Ini ada penelitian di Surabaya dulu, Dr. Nanang, untuk anak-anak waktu itu. Anak-anak yang alergi itu dikasih Yakult. Yakult itu mengandung KCI R-sirotan, itu bakteri yang sudah dilemahkan. Kemudian tapi caranya harus benar. Yakult itu kalau minum harus dalam keadaan dingin, karena kalau dia dalam keadaan tidak dingin, bakterinya nanti yang ditidurkan nanti bangun, nanti sudah dihajar dulu di lambung, nggak sampai di usus. Jadi Yakult itu dalam keadaan dingin masuk ke usus, masuk ke lambung, kemudian masuk ke usus. Di usus itu nanti dia akan berhadapan dengan imun kita. Jadi kalau ada antigen ya, jadi kalau benda asing itu masuk itu namanya antigen. Antigen itu bisa virus, bisa bakteri. Kalau pemicu alergi namanya alergen, itu harus protein. Karena itu begitu bakteri itu masuk, maka dia nanti akan ditanggapi oleh apa? Oleh T helper 1. Begitu T helper 1 itu naik, kadar imun kita juga akan naik. Karena itu ternyata pemberian Yakult itu berpengaruh bagus terhadap penderita alergi. Nah, itu namanya teori histori itu. Jadi nanti kita bicara tentang histori antara T helper 1 dan T helper 2. Biar bagus kalau kita kasih kuliah ke anak-anak alergi itu. Bagus. Dan yang kedua, di awal kehidupan itu jangan dikasih antibiotik. Karena itu dulu ada jurnal dari BMJ mengatakan bahwa pemberian antibiotik awal pada anak-anak baru lahir berkontribusi terhadap kejadian alergi pada saat dia dewasa. Kira-kira begitu. Tapi apakah memang harus diberikan antibiotik setelah lahir atau seperti apa, dok? Apakah boleh tidak? Kalau dokter profesional sudah paham kapan dikasih antibiotik dan tidak ya, kan ada ukurannya. Jadi kan anak baru lahir itu kan dikasih modal sama ibunya leukosit tinggi untuk melawan kan. Nah, jadi kalau tidak ada tanda-tanda infeksi tidak akan diberikan. Karena itulah wanti-wantinya mengatakan begitu. Jangan terlalu dini memberikan antibiotik di awal kehidupan. Karena nanti seperti ini, T helper 1, T helper 2. Jika nanti ada alergen masuk, maka nanti akan ditanggapi oleh T helper 2, maka kadar T helper 2 itu akan tinggi dan dia nanti akan mudah untuk alergi itu. Tapi kalau ada infeksi masuk, ditanggapi oleh T helper 1. Sebelum T helper 1 menanggapi, kasih antibiotik kapan T helper 1-nya akan naik? Nggak naik, alergi masuk dia. Kira-kira seperti itu ilustrasinya ya. Jadi karena itu beberapa kasus pemberian probiotik itu ternyata membantu mengurangi kasus alergi. Nah, ya. Kira-kira gitu penjelasan. Saran dokternya untuk masyarakat kita, pendengar kita di siang hari ini terkait dengan tema kita yaitu alergi, dok. Ya, ini karena banyak masyarakat juga yang kurang paham nih bagaimana alergi itu terjadi atau seperti apa nih, dokter. Yang pertama kita pahami dulu definisi alergi tadi, bahwa ini adalah reaksi yang berlebihan terhadap paparan alergen ya. Alergen itu kan protein, entah itu lewat hidung maupun lewat ingestan.
Kemudian gejala kalau untuk di THT itu yang dikenal dengan rinitis alergi adalah trias alergika, mampet, kemudian beringus dan bersin. Jika tiga tanda ini ada, maka kenali gara-gara apa. Jika itu gara-gara makanan, dicatat saja tuh. Kalau kita tidak tahu alergennya apa, catat aja. Misalnya habis makan kepiting, kok rasanya tidak nyaman, bibirnya tebel, gatal, mampet. Nah, catat, wah ini kemungkinan adalah alergi kepiting. Kemudian kalau habis makan kuning telur, nah, tapi ini ribet. Supaya tidak ribet, tes alergi. Nanti akan ketahuan yang inhalan apa, yang ingestan apa. Kemudian yang kedua, karena kita tahu bahwa sumber alergi itu salah satu yang sulit adalah dari udara, maka kita harusnya memodifikasi diri kita sendiri. Pakailah masker kalau pas di luar. Kemudian pada saat di rumah, jadi ada namanya outdoors, ada yang indoor. Kemudian yang indoor itu kita bersihkan di ruangan-ruangan kita itu dengan mungkin memberi HEPA filter yang mampu untuk menyerap udara dan menyaring udara. Yang ketiga, kita siapkan untuk mengurangi bahan-bahan yang biasa ditempeli debu, seperti tadi gorden, karpet, bahan dari kain dan seterusnya. Kemudian jangan lupa tuh handuk. Bahkan ada penelitian tentang alergi keserpihan kulit manusia. Paling repot kalau di hotel nggak bawa handuk, pakai handuk orang, pasti alergi. Ini dulu waktu kita sering penelitian itu tentang apa itu alergi serpihan kulit manusia. Kasihan ini penderita ini, karena dia harus semuanya bawa sendiri. Dia nggak bisa pakai bekas orang. Ya. Kemudian nanti sarung bantal sering diganti, spray sering diganti. Nah, ini yang kita biasanya berikan kepada ibu-ibu yang anaknya kebetulan menderita alergi. Kemudian beberapa hal ini menjadi tips bagi mereka. Ada juga penelitian tentang Simpson ini dulu. Ada yang namanya PPV, itu positive predictive value, makanan apa saja yang bisa memicu terjadinya alergi pada anak-anak. Salah satunya adalah kuning telur. Kuning telur. Jadi sebaiknya anak-anak di bawah 1-2 tahun itu jangan dikasih itu. Nah, dokter anak yang akan paham ke arah sana, saya membaca jurnal-jurnalnya dan sampai sekarang masih saya simpan jurnal itu, saya sering baca itu namanya PPV, itu positive predictive value. Jadi itu alergen apa saja yang bisa memicu terjadinya alergi pada anak. Kemudian karena di bagian kami itu alergik itu rinitis juga sering muncul. Yang paling komplikasi yang paling mungkin pada alergi anak itu nanti apa? Ke kuping. Telinga itu gampang congean, pecah gendangnya gara-gara alergi. Tadi kan kita baru bicara tentang polip dan sinusitis. Di belakang polip dan sinusitis itu ada saluran dari telinga menuju ke tenggorok. Jika saluran itu tertutup, maka saluran dari telinga tengah menuju tenggorok itu tidak leluasa keluar masuk, maka udara di telinga tengah tertarik, gendang telinga tertarik. Kemudian mekanisme berikutnya adalah keluarnya cairan di telinga tengah, sehingga akibatnya bisa bertambah dan mendorong gendang telinga menjadi pecah. Jadi anak-anak yang batuk, pilek tidak sembuh-sembuh, gendang telinganya pecah, hampir pasti ini penyebabnya adalah alergi. Yang tidak diobati, dok ya, yang tidak dikontrol, tidak terkontrol atau obatnya kurang adekuat, tidak adekuat pengobatannya, tidak adekuat itu satu, pemberiannya tidak teratur, cara memberinya tidak tepat. Contohnya dikasih puyer, supaya tidak pahit dikasih teh manis, padahal teh itu ada taninnya. Obat yang tadinya mau diobatkan ke anak kena teh jadi tawar, efeknya nggak ada. Habis dikasih sirup, puyer, obat, belum 2 jam dikasih susu. Ya. Kalau ASI nggak masalah ternyata, tapi susu formula.
Nah, inilah kendala-kendala yang sering terjadi kepada adik-adik kita, masyarakat kita, anak-anak terutama itu. Pemberian itu menjadi tidak adekuat gara-gara satu, cara penyampaian, cara minumnya obat tidak tepat, waktu pemberiannya tidak tepat. Nah, akhirnya menjadi masalah. Walaupun dosis dan pilihan obatnya sudah bagus, kira-kira gitu. Dan semoga pengetahuan tentang alergi ini dapat meningkatkan pemahaman kita dalam menjaga kesehatan. Dan untuk Anda pendengar ya yang sudah menyimak dialog kita pada siang hari ini, semoga apa yang disampaikan dokter ini bermanfaat untuk kita semua ya, untuk menjaga kesehatan. Saya Deddy Purnomo, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang.